Nah, kemudian di sini ada yang namanya email atau input email. Di sini tidak akan dikirim emailnya kalau kita tidak memasukkan salah satu atribut pentingnya, yaitu adalah at ya dan titik begitu katanya. Karena apa namanya, email ini akan menyesuaikan dengan ekstensinya, yaitu TLD ya, ekstensinya itu TLD itu top level domain seperti .com atau yang lainnya. Jadi untuk email ini biasanya dia diikuti dengan nama domain atau hostingnya ya, seperti Google berarti Gmail namanya ya, kemudian diikuti dengan com seperti itu. Nah ini email. Kemudian dan dengan tentang website ya, di sini pastinya harus ditambahkan HTTP seperti itu ya. Nah misalnya seperti ini. Nah itu baru data yang akan kita kirim nanti bisa terkirim dengan baik seperti itu. Nah, bagaimana kalau semisal kita tidak memasukkan dengan baik datanya seperti ini ya. Nah, kemudian juga seperti ini yang kita bahas kemarin itu. Nah, ketika kita kirim datanya, maka ini akan memunculkan sebuah pesan, yaitu di mana formulir yang kita desain itu inputnya tidak sesuai, atau yang sebetulnya input tidak sesuai itu isi daripada nilai atau nilai daripada kotak yang kita isikan ini itu tidak mengandung beberapa unsur yang dibutuhkan seperti add ya. Nah, contoh kalau saya kirim lagi, di sini muncul tanda add. Dia bilang mohon dimasukkan sebuah tanda add ya. Karena kenapa? Karena ini tipe daripada inputnya adalah untuk email, dimana kalau email itu ditandai dengan tanda add. Nah, sebagaimana si pembuatnya yang bikin itu siapa namanya, orang India tuh ya yang bikin email ini. Nah, kemudian di tahun 1972 kalau tidak salah, email ini baru disahkan ya, penggunaan email itu harus menggunakan tanda add seperti ini. Nah, kemudian kalau kita sudah isi misalnya ini dengan misalnya seperti ini ya, kemudian kita isi yang websitenya itu dengan menggunakan tulisan seperti ini tanpa menggunakan HTTP atau HTTPS. Nah, maka di sini harus dikeluarkan lagi yang namanya pesan bahwa kita harus memasukkan sebuah URL. URL itu apa sih? URL itu adalah URL itu adalah sebuah halaman ya yang ada di internet. Nah, sebuah halaman itu mereka harus menggunakan yang namanya protokol. Nah, seperti ini ya. HTTP ini kepanjangan daripada Hypertext Transfer Protocol gitu ya. Jadi kita harus memasukkannya. Nah, ada lagi satunya lagi yaitu S. Nah, ini S-nya aku belum tahu singkatannya apa ya. Nah, silakan kalian cari sendiri dan pelajari ya. Dari mana HTTP dan dari mana HTTPS. Nah, itu materi yang kemarin kita sudah pelajari. Nah, untuk malam ini kita akan membahas yang namanya CSS, yaitu tentang pseudo element. Nah, dimana di sini kita belum bikin filenya ya. Di sini sudah ada file yang namanya apa ini, PowerPoint ya. Nah, berarti saya harus aktifkan dulu PowerPointnya. Dan teman-teman, seperti biasa setelah kita belajar, mari kita sempatkan waktu ya untuk memohon dipermudah proses belajar kita malam ini. Mudah-mudahan apa yang sedang kita lakukan ini memberikan manfaat yang luar biasa, khususnya untuk kita pribadi masing-masing ya, dan umumnya untuk orang lain yang menonton di videonya seperti itu. Nah, teman-teman ya, mari kita senggangkan atau luangkan waktu sejenak untuk berdoa menurut keyakinan dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Oke, baik teman-teman, kita sudah berdoa dan sudah juga review ya. Nah, saatnya kita menampilkan yang namanya presentasi. Presentasi malam ini baik siapa sih? Oh, Eva. Ya, welcome back Eva. Oke, untuk malam ini kita sampai di latihan ke-17. Nah, ini teman-teman berarti kita sudah 17 hari berproses dalam mengenal yang namanya bahasa pemrograman, baik itu yang markup maupun itu yang server side scripting ya, atau client side scripting.
Baik, untuk malam ini mari kita mulai kelas ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Hasan ya. Teman-teman mudah-mudahan nggak bosen ya. Materinya saya lagi gitu ya. Insya Allah nanti setiap malam Sabtu ada Pak Asrul ya yang menemani di PHP ya. Untuk PHP kelas kita minggu depan kelas ya. Oke, nah teman-teman di sini kita akan membicarakan tentang CSS pseudo elemen. Nah, pseudo elemen itu apa sih? Nah, nanti kita bahas di slide selanjutnya. Masih dengan saya Hasan ya. Kemudian untuk quote malam ini sedikit ya quote-nya ya. Kata-katanya sedikit, cuma gini aja. Don't act too much. Artinya jangan lebay gitu ya. Jangan lebay. Ngerti nggak maksudnya jangan lebay itu apa? Jangan lebay itu satu, misalnya anak sekolah ya, jangan lebay ini. Kalian kan masih pelajar, jangan lebay, jangan kebelet dewasa. Nah itu lebay. Contohnya apa kebelet dewasa? Baru anak sekolah pusing kalau jomblo ya kan, nah itu lebay namanya. Begitu juga dengan anak kuliah ya, anak kuliah lagi berproses untuk mencari ilmu, begitu menyandang status jomblo pusing dia jomblo, nah itu juga lebay ya. Yang lebay, yang nggak lebay gimana? Yang nggak lebay ya sesuaikan dengan status. Kalau pelajar ya fokus belajar ya kan, jangan sampai membebani otak dengan hal-hal yang di luar eh, apa namanya, di luar eh, apa sih namanya, kewajaran lah gitu, di luar kewajaran. Yang namanya kalau jomblo itu nggak betah, jomblo itu ngerasa kayak orang miskin gitu ya, nah itu lebay ya. Jadi don't act too much lah gitu, jangan lebay please gitu, karena lebay ini bisa melahirkan hal-hal yang tidak senonoh teman-teman. Contoh, ketika kita, maaf ya, bukan berarti saya menuduh atau apapun itulah ya, kita bisa lihat buktinya banyak sekali. Ini contoh-contoh manusia lebay. Tempo hari di berita kita lihat seorang wanita diikat kaki dan tangannya, kemudian berbusana rapi dengan bercak-bercak sperma di celananya dengan tanpa nyawa, gitu kan? Nah ini bukti sebuah kelebayan. Jadi wanita itu ngerasa dia tuh sayang sama pacarnya, akhirnya mau ikut kemana aja, tiba-tiba pacarnya gelap mata, diperkosalah dia, gitu kan? Nah kemudian setelah diperkosa karena tidak mau bertanggung jawab, akhirnya dibunuh. Nah ini bukti daripada kalau kita terlalu lebay. Nah artinya udah sih, kalau memang belum waktunya ingin menikah, janganlah dulu kebelet dewasa ya. Nah, kebelet dewasa itu maksudnya apa ya? Kayak semacam gue jomblo nih, gue disebar-sebar di sosmed dan lain sebagainya ya kan. Nah ini aduh luar biasa ya, lebay banget ya, lebay sangat. Oke, nah saya harap teman-teman mulai sekarang jadi sudah tahu ya bahwa itu tuh perbuatan yang lebay gitu loh ya. Lebay itu artinya berlebihan gitu, jangan terlalu berlebihan lah. Di sini juga ada tuh tulisannya tuh, don't act too much, jangan terlalu berlebihan, karena sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Kayak makan aja kalau berlebihan nggak baik kan gitu. Padahal makan itu halal, tapi bisa jadi haram makanannya kalau dia itu makannya terlalu banyak kemudian dimuntahkan lagi gitu kan. Nah seperti itu ya teman-teman ya. Jadi buat malam ini mudah-mudahan diresapi untuk teman-teman, karena ini menyangkut masa depan. Dan saya berharap sih ya, mudah-mudahan ya, alhamdulillah ya, kita mudah-mudahan selalu dijauhkan dengan hal-hal yang jelek dan hal-hal yang negatif. Oke, lanjut. Untuk malam ini kita membahas tentang pseudo elemen. Pseudo elemen itu adalah kata kunci tambahan pada selektor yang memungkinkan kita untuk memberikan gaya atau style pada bagian elemen yang telah dipilih secara spesifik ya. Nah, sumbernya dari apa ini? Coba kita lihat dulu. Mozilla ya, ada blog mozilla.org seperti itu. Jadi gimana maksudnya? Maksudnya itu adalah pseudo elemen itu ada suatu kata kunci tambahan pada selektor yang memungkinkan kita untuk memberikan gaya. Nah artinya berarti kan kemarin itu kita sudah belajar tentang selektor ya. Nah dimana selektor itu adalah
termasuk di dalamnya itu syntax, kemudian di dalamnya ada property, ya, kemudian ada yang namanya value, ya, dipisah dengan titik 2. Nah, misalnya propertinya apa? Propertinya misalnya di sini warna, ya, atau color, seperti ini. Sorry, tulisannya gede banget atau bagus banget, ya. Nah, kemudian value-nya apa? Value-nya putih, ya, atau kita tulis dengan tulisan bahasa Inggris, ya, karena tidak support bahasa Indonesia. Nah, di sini kita tulis white seperti itu. Ini untuk value, ya. Jadi kalau selector kan bentuknya kayak gini, ya, ada sintaknya, tag elemennya maksudnya, kemudian ada property, ada value, ya. Nah, sementara kalau pseudo elemen ini itu adalah tambahan kata kunci yang nanti akan ditempel di bagian sintaknya atau tagnya ini, ya. Jadi nanti mungkin kalau untuk penggunaannya seperti ini, ya, lebih tepatnya. Nanti ada yang namanya di P itu, karena kan P ini paragraf, ya. Nah, nanti diberikan dulu titik 1 atau titik 2, ya. Nah, tergantung CSS yang kita pakai. Nah, kemudian di sini digunakan atau ditambahkan misalnya first gitu, ya. FIRST. Wow. Ayo kacau, ya. Nah, first, kemudian di sini ada first kok. Strip, ya. Misalnya di sini pakai line. Nah, first line. Nah, jadi yang ini tuh pseudo elemen itu fungsinya untuk apa? Yang ini kurung bawah. Nah, artinya jadi ngeset value atau ngeset isi daripada paragraf, di mana di paragraf ini yang diambil adalah first line. First line itu berarti first pertama, line itu baris. Berarti di baris pertama yang akan kita berikan gaya. Nah, ya, ini contoh kecilnya daripada penggunaan pseudo elemen. Nah, nanti di praktikumnya nanti kita akan coba seperti apa bentuk daripada first line, kemudian apalagi first char, atau mungkin jadi kayak pewarnaan juga, ya, bisa tidaknya nanti kita masukkan ke dalam pseudo elemen seperti itu, ya. Jadi intinya pseudo elemen ini adalah kata kunci tambahan pada selektor yang memungkinkan kita untuk memberikan gaya pada bagian elemen yang telah dipilih secara spesifik. Nah, yang dimaksud spesifik itu yang ini, ya. Jadi yang lebih spesifik itu kayak semacam kita ambil yang garis pertamanya saja seperti itu, ya. Atau nanti ke depan kita bakal ketemu dengan NTH, child, kayak gitu, ya. Nah, ini juga akan akan memberikan efek pada bagian elemen yang kita ambil si itunya, ya, si pseudonya ini. Jadi kalau sudah penggunaan seperti ini, nanti kita sudah bisa menggunakan beberapa variasi tentang penggunaan CSS. Nah, ya, nanti di slide ini akan ada saya berikan contoh tentang penggunaan simple daripada pseudo elemen, ya. Oke, lanjutnya adalah kenapa kita harus menggunakan pseudo elemen, ya. Yang pertama, pseudo elemen ini dapat mengakses bagian-bagian spesifik elemen. Nah, kalau semisal kayak tadi, ya, yang di sini itu kan cuma tag, kemudian property sama value-nya, tapi ini tidak bisa mengakses keseluruhan, bukan keseluruhan, tidak bisa mengakses secara spesifik, tapi secara keseluruhan. Nah, ketika kita berikan color, kemudian white, gitu kan, atau warna putih, ya, nah, maka satu blok paragraf ini warnanya putih. Nah, dengan penggunaan pseudo elemen, ketika kita berikan first line, maka dalam satu paragraf ini contohnya, ya, misalnya nih yang dari sini nih. Nah, ini satu paragraf misalnya, ya. Nah, ini kan ada 2 baris nih. Nah, kalau kita semisal menggunakan P.2.2 first line, kemudian kita set colornya menjadi biru atau color menjadi blue, ya, yang ininya. Nah, maka dari seluruh tulisan ini itu akan ditampilkan warna hitam, misalnya, kecuali yang baris pertamanya, yaitu warna biru. Atau ketika settingan awalnya, misalnya paragraf itu berwarna putih, ya, seperti ini. Nah, kemudian di bawahnya kita buat selektor baru seperti ini, P.2.2 first line, maka ini tulisan satu paragraf ini semuanya berwarna putih kecuali yang baris pertama ini akan berwarna biru. Nah, kalau disetting di sininya tuh
di bagian di bagian properti sama value-nya itu warnanya biru ya, yang ini warnanya biru gitu. Nah, jadi di baris pertama nanti akan berwarna biru sendiri. Nah, seperti itu ya. Jadi pseudo elemen ini dikatakan di sini adalah dapat mengakses bagian-bagian yang lebih spesifik pada elemen, seperti itu ya. Nah, kemudian yang kedua, dapat memberikan gaya dan perilaku baru pada sebuah elemen. Nah, gaya dan perilaku baru pada sebuah elemen maksudnya gimana? Yang seperti tadi ya. Nah, kalau seperti ini kan semuanya misalnya di set menjadi putih, kemudian kita tambahkan plus line. Nah, maka di baris pertama pada paragraf ini memiliki gaya baru atau perilaku baru. Apa perilakunya? Perilakunya adalah warnanya menjadi biru ya. Atau perilaku itu lebih pada event ya. Event berarti yang ini bukan perilaku, apa namanya, gayanya ya, penampilannya atau penampilan. Jadi penampilannya dia akan memiliki penampilan yang baru. Nah, kalau disetting secara full, secara keseluruhan dengan menggunakan warna putih ya, nah maka semua tulisan yang ada di paragraf ini akan berwarna putih. Nah, kecuali diset dengan tambahan pseudo elemen kemudian menggunakan plus line, nah maka di baris pertama ini akan berwarna biru. Kalau di setting di sininya value daripada propertinya adalah blue, seperti itu. Nah, jadi dia akan memberikan gaya baru ya, berarti bukan perilaku. Kalau perilaku lebih kepada, oh ya nanti ada ya perilakunya ya, juga ada. Nanti deh kita bahas deh ya. Nah, kemudian yang ketiga dapat mengurangi penggunaan elemen. Nah, jadi kalau semisal kita mau menuliskan hal yang tadi ya, yang dua baris ini, bisa ini sebetulnya tidak menggunakan yang namanya si pseudo elemen, tapi kita harus menggunakan P di dalam P, artinya dia bakal nested elemen ya. Jadi ada P di dalam P gitu. Ini yang pertama di sini P misalnya ya, kita bungkus P sampai sini. Nah, ini P penutup. Nah, kalau kita mau mewarnai yang baris pertama ini dengan warna biru, bisa aja kita lakukan, kemudian kita di sini tambahkan lagi P baru, di ujung P baru, begitu ya. Jadi elemennya ada dua, nested jadinya ya. Jadi anak sama bapak nih, ya ada di sini parent, di sini child ya. Nah, jadi nanti elemennya ada dua. Nah, dengan pseudo elemen kita tidak perlu membuat yang namanya elemen banyak-banyak. Nah, jadi elemennya cukup satu, nanti tinggal diganti dengan yang namanya pseudo elemen untuk pemilihannya ya, seperti itu. Oke, mudah-mudahan ini 3 poin ini bisa dipahami ya. Nah, selanjutnya adalah kita akan berbicara tentang tipe daripada pseudo elemen. Nah, yang banyak digunakan atau yang banyak digunakan di bagian pemrograman itu seperti ini ya. Ada yang namanya pseudo after, kemudian ada juga backdrop. Nah ya, kalau yang ini saya juga belum pernah pakai ini. Ada beberapa yang belum saya pernah pakai ya. Kemudian ada before, kemudian ada apa yang bacaan Q ya. Kemudian ada Q region, kemudian ada push ladder, kemudian ada push line. Nah, ini yang tadi saya bahas ya, push line ini. Kemudian ada file selector button. Nah, ada yang kayak begitu ya. Ada yang grammar error, ini juga belum saya pernah pakai, belum pernah. Kemudian ada marker, kemudian ada part, ada placeholder, selection, slotted ya, kemudian spelling error, kemudian target tag, dan masih banyak lagi yang lainnya sebetulnya ya. Nah, termasuk yang akan saya contohkan di sini adalah tentang ketika kita memberikan pseudo elemen pada sebuah elemen, yaitu dengan nama hover misalnya, seperti itu ya. Nah, kemudian setelah ini ya, kalian bisa cari yang lainnya itu kayak di macam Web3 School atau di depmozilla.org ya. Itu banyak sekali contoh-contohnya dan penjelasan-penjelasannya. Namun sayang sekali di sana itu berbahasa Inggris. Nah, tapi kalian jangan khawatir, bisa kalian translate dengan menggunakan fitur Google Translate for Web ya. Silakan. Ya, meskipun nanti bahasanya acak-acakan, mungkin bagi pemula nanti akan merasa kebingungan ya ketika mencari jawaban, kemudian ketemu dengan bahasa Inggris, kemudian yang translate-nya Google Translate. Nah, itu akan nanti menggiring opini yang berbeda begitu ya. Dan itu pernah saya juga rasakan seperti itu. Nah, makanya kita buka kelas di sini. Nanti ketika teman-teman punya pertanyaan dari pertemuan-pertemuan yang lalu, silahkan saja ditanyakan. Mudah-mudahan kita semua bisa bantu jawab gitu ya.
Nah, kalaupun tidak puas dengan pertanyaan kami atau jawaban kami ya, dipersilakan teman-teman untuk mencari jawaban yang lebih memuaskan lagi. Tapi setidaknya ketika bertanya di sini kami akan berikan contoh daripada kasusnya seperti itu. Oke, selanjutnya di sini ada contoh penggunaan simple pseudo elemen. Nah, sekarang kita buka dulu kayak gimana contohnya ya. Saya klik dulu di sini, mudah-mudahan bisa dibuka. Oke, ini dia contohnya ya. Wow, mudah sekali. Oke, saya lihat dulu. Nah, di sini ada dua elemen, yang satu elemen warnanya kayak begini, apa ini? Warna apa ini? Warna oranye ya. Nah, kemudian ada lagi elemen formulir, ini miring ya teman-teman, ini miring. Nah, yang satunya elemen ketika saya dekatkan mouse-nya seperti ini, dia akan membesar tulisannya ya. Nah, seperti ini tuh. Nah, ini kan perilaku ya daripada si penggayaan itu sendiri ya. Nah, sedangkan untuk formnya ketika saya arahkan, formnya bakal lurus seperti ini. Nah, ini salah satu contoh penggunaan daripada pseudo elemen. Nah, ini yang kecil banget ya contohnya ya, yaitu kita pakai kalau kita buka seperti ini. Apa aja yang kita pakai di sini, yang kita gunakan di sini cuma pseudo yang bentuknya hover ya teman-teman. Nah, ini ada tuh. Nah, jadi yang kita gunakan di sini pseudo elemen hover. Nah, jadi hover ini adalah ketika mouse melalui tulisan atau melalui elemen yang dimaksud. Karena di sini text site, maka text site ini berarti sebuah kelas di mana kelas itu ditanamkan di sini di bagian, nah ini tulisan login form. Maka setiap kali mouse melewati tulisan yang ada tulisan login formnya, nah, maka dia akan memberikan penggayaan yang termasuk transform, kemudian bentuknya scale atau skala ya, kemudian transisinya dia menjadi apa namanya, semua transisi itu dia atur dengan waktu 0,5 detik ya, yang perilakunya bisa apa namanya tuh, keluar dan masuk, atau si mouse-nya ini keluar dan masuk. Kemudian diatur juga posisinya menjadi dari kiri itu 19%. Nah, dari kiri ini arahnya ke sini ya. Nah, maka ketika kita arahkan ke sini, nah seperti ini bentuknya ya. Nah, tuh teman-teman. Jadi ketika ini ketika kita arahkan mouse-nya ke sini, jadi dia memiliki perilaku yang baru. Nah, dia maju, agak maju ya. Seperti nampak agak maju, padahal kita cuma atur dia menyesuaikan skalanya, diatur menjadi 2 skalanya seperti ini. Begitu juga dengan formnya. Nah, dia miring ya, karena dia seperti tidak terpakai. Nah, ketika kita arahkan ke sini, dia lurus karena dia mau dipakai gitu ya. Nah, ini lumayan lah untuk teman-teman supaya lebih mudah dalam memahami ya, Allah susah banget ngomong, untuk memahami materi malam ini. Oke, dan materi malam ini hanya sampai di situ sih ya, sisanya mungkin kita ngoding aja ya. Nah, kemudian kita malam ini praktekin, kita coba seperti apa dalam penggunaan yang namanya pseudo elemen itu. Oke, silakan teman-teman buka yang namanya kode editornya, kemudian kita melakukan penulisan kode bersama-sama ya. Oke, di sini saya akan buka dulu sablon teks saya. Nah, nanti kita akan gunakan beberapa ya yang namanya pseudo elemen, yang nanti pseudo elemen itu kita akan gunakan pada file latihan kita di sini di latihan ke-17. Nah, silakan teman-teman buat sebuah folder baru ya, dimana foldernya bernama latihan 17. Kemudian kita buat sebuah file, klik kanan di foldernya, kemudian pilih new file, kemudian langsung simpan dulu filenya ya, save, kemudian beri nama ini misalnya pseudo elemen ya, sahabat ya. Kita tambahkan HTML. Oke, nah jadi pseudo elemen itu adalah bagian daripada CSS ya teman-teman. Nah, maka daripada itu berarti kita akan banyak menggunakan CSS. Nah, tapi sebelumnya kita akan tambahkan dulu beberapa elemen seperti biasa, struktur elemen HTML ya, dimana kita ketikkan di sini HTML dulu. Nah, kemudian
kemudian tambahkan title atau judul pada latihan kita, yaitu latihan 17. Kemudian beri tanda apa nih namanya, aku lupa. Nah, kemudian beri nama pseudo element, susah baca. Oke, seperti ini ya. Nah, nanti di sini kita akan buat sebuah paragraf dulu biar enak ya, atau sebuah H1 deh. Nah, H1 di sini ya. Nah, misalnya kita tulis di sini sobat ngoding pemula. Seperti ini ya. Nah, kita buktikan poin-poin yang tadi, yang 3 tadi di slide ya. Di slide kan tadi katanya kenapa harus pakai pseudo elemen, karena pseudo elemen dapat masuk bagian-bagian yang lebih spesifik ya. Nah, sekarang kita coba buktikan. Nah, saya punya ini satu ya. Sekarang kita buka dulu misalnya di browser kita ya. Nah, ini latihan 17 seperti ini. Nah, kita udah punya pseudo elemennya di sini. Kita klik, ada tulisan sobat ngoding Itu sudah deh. Oke, sorry. Oh, kaget aku. Oke, next. Sudah elemen ya. Nah, jadi kita sudah punya satu baris di sini. Nah, sekarang kita coba ambil setiap satu huruf yang ada di sini ya. Apakah kita bisa ya dengan menggunakan sudah elemen. Nah, sekarang di codingan kita coba kita tambahkan di sini di bawah title, itu namanya elemen style ya, untuk penggayaan seperti ini. Kemudian kita tambahkan di sini misalnya H1. Nah, karena H1 ini bentuknya tulisan, maka kita gunakan ya, pilihannya ada dua. Nah, misal mau pakai first letter atau menggunakan first line. Karena di sini bentuknya itu cuma satu baris, maka kalau kita menggunakan first line itu kayaknya tidak akan terpakai ya. Gimana kalau kita menggunakan first letter? Oke. Kemudian kita buka tutup kurung ya. Nah, kita coba dulu. Di sini kita kasih gaya dulu H1-nya, misalnya teksnya ke tengah ya, kemudian warnanya itu warna oranye. Nah, sekarang kita cek apakah benar. Oke, sobat ngoding pemula warnanya oranye ada di tengah ya, berarti sesuai ya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita coba misalnya di sini H first letternya itu warnanya biru, bisa nggak? Coba blue, bisa lama banget ngetik blue. Kita reload. Nah, teman-teman ternyata berhasil ya. Nah, jadi si pseudo elemen ini bisa ngambil warna salah satu hurufnya dengan menggunakan first line seperti ini ya. Nah, mungkin teman-teman ada yang mau menambahkan, kira-kira apa nih, kita mau ubah apa? Kalau di sini Pak Asrul, NTH child di sini bisa digunakan nggak? Seperti ini. Kita ambil dulu ya. Kita simpan misalnya, kita coba dulu. Oh, tidak berhasil. Berarti tidak bisa ya. Apa yang kurang? Kita cek, tidak bisa. Oke, berarti tidak bisa. Nah, di sini kita karena ini bentuknya adalah tulisan, maka kita cuma bisa ngambil yang namanya first letter berwarna biru ya, seperti itu. Nah, ketika kita reload di sini, maka warnanya akan biru dia sendiri. Nah, kemudian bisa nggak si huruf S-nya ini lebih besarkan lagi? Coba kita coba aja ya. Font size seperti ini, kita tambahkan 30 pixel misalnya. Kita reload, kita save, kita reload. Nah, itu bisa ya kayaknya ya, cuma dia kecil. Oke, kita tambahkan jadi 60 pixel coba. Nah, bisa ya. Jadi di sini kita bisa melakukan beberapa perubahan. Tapi ingat teman-teman, untuk bentuk yang tipe teks ini terbatas ya. Jadi bentuknya kayak semacam color property atau font ya, dan apalagi pokoknya yang berhubungan dengan tulisan itu terbatas sekali ya. Teman-teman bisa cari referensinya di tempat lain lah, di website lain.
Nah, kemudian kita tambahkan lagi, misalnya di sini ada sebuah paragraf ya. Kita buktikan yang tadi. Kan tadi kan kita bicara tentang yang namanya baris pertama dan baris kedua. Oke, sekarang coba kita buat yang namanya sebuah contoh di sini lower ipsum lah ya. Nah, kita punya satu paragraf ini ya. Nah, coba kalau kita berikan pseudo elemen di atasnya ya, seperti ini. Nah, sama juga ya, karena ini bentuknya teks. Coba kita tambahkan, bisa nggak? Nah, bisa juga ya. Nah, huruf L-nya biru, ukurannya 30 atau 60 pixel ya. Nah, sekarang coba kita ganti letternya menjadi line. Seperti ini ya. Nah, coba apakah dia berhasil? Wow, berhasil ya. Dan ini sangat luar biasa ya buat teman-teman ya. Nah, untuk teman-teman yang suka dengan visual atau tampilan-tampilan seperti itu, nah, teman-teman bisa menggunakan pseudo elemen untuk memperindah tampilan-tampilan webnya atau tampilan-tampilan tulisannya di websitenya. Nah, teman-teman bisa gunakan yang namanya untuk tulisan itu kayak first letter atau first line ya. Nah, seperti ini. Oke, kita coba lagi yang lain. Gimana kalau yang lain? Boleh. Kita coba lagi misalnya bagaimana kalau kita menggunakan yang namanya sebuah list misalnya. Kayak kita buat dulu listnya. Masih ingat ya teman-teman ya, kalau list kita buat dulu misalnya di sini unordered list ya. Jadi tag-nya itu pakai UL. Kemudian di dalamnya harus ada tag yang namanya LI atau list itemnya ya. Nah, sekarang kita tambahkan datanya di sini misalnya sobat di sini, kemudian di yang keduanya ada ngoding, kemudian yang ketiganya ada pemula. Oke, sekarang kalau kita save kemudian kita reload, nah kita punya 3 item di sini, ada sobat, ada ngoding, ada pemula ya. Nah, bagaimana kalau yang item ini kita kasih yang namanya pseudo elemen, bisa nggak? Ya bisa ya. Ada yang namanya misalnya kita mau ambil dari list itu misalnya bagian-bagian yang atau urutan-urutan ganjil ya. Nah, tapi kita tambahkan dulu deh biar banyak dulu ini datanya nih. Atau kita buat satu buat saja dulu karena ini terlalu besar ya. Oke. Seperti ini kita buat, dan ini juga kita naikkan lagi. Nah, ini kita oper aja sini ya. Kemudian di sini kita tambahkan lagi seperti ini aja lah ya. Nah, kita putar ulang ngoding sobat. Nah, jadi kita punya 6 item list atau list item. Nah, jadi dari list item ini coba kita modifikasi dengan menggunakan pseudo elemen. Nah, bagaimana cara ngambilnya? Berarti yang akan kita ambil adalah yang bagian LI-nya ya. Nah, coba kita ambil dulu LI, kemudian kita tambahkan misalnya seperti ini ya. Nah, kalau ini meskipun dia tulisan ya, tapi dia punya 2 elemen ya. Ada elemen verbnya, ada elemen child-nya ya. Nah, ini kita bisa lakukan beberapa hal seperti itu ya. Nah, di sini coba kita akan lakukan dulu yang namanya modifikasi. Jadi setiap atau list item, huruf depannya itu harus kapital misalnya ya. Coba kita buat dulu first letter seperti ini. Kita buat text transform ya. Nah, seperti ini kita buat uppercase. Coba jalan nggak? Ini kan semuanya huruf kecil ya. S huruf kecil, N huruf kecil, P huruf kecil, dan NS juga huruf kecil. Oke, sekarang kita reload. Nah, sekarang dia hurufnya menjadi besar ya. Nah, seperti ini S, N, P, P, NS. Nah, jadi teman-teman gak usah bingung nanti kalau misalnya ngurusin website, kemudian websitenya udah kadung tulisannya di awal kecil semua, atau pas ngirim ke database-nya di convert ke string to lower atau lower string ya. Nah, teman-teman bisa gunakan yang ini ya. Jadi di sini setiap elemen LI yang huruf pertamanya ya
diberikan gaya yaitu transformasi teksnya berbentuk uppercase. Nah, uppercase ini apa? Uppercase ini adalah huruf kapital ya, seperti itu. Nah, gimana kalau mau ngasih warna juga? Bisa kok ya, silahkan tambahkan color, kemudian misalnya warnanya tomato ya. Nah, kemudian kita save, kemudian kita reload. Nah, warnanya berubah lagi. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, jadi selain daripada H1 dan paragraf, LI juga kita bisa tambahkan yang namanya pseudo elemen. Nah, kemudian kalau saya mau tambahkan satu elemen lagi, karena di sini kan LI dan LI itu memiliki parent ya, namanya UL gitu. Nah, gimana kalau kita tambahkan satu elemen lagi, dimana kalau LI ini kan nomor 1, misalnya ini nomor 2 ya kan, 3, 4, 5 dan 6. Nah, saya pengennya setiap masing-masing masing-masing item yang hitungannya ganjil saya ingin beri warna latar misalnya. Nah, sekarang kita coba ya. Kita coba dulu apakah berhasil atau tidak. Sekarang kita beri LI seperti ini, MTH ya, child seperti itu misalnya. Kemudian saya kasih satu dulu deh ya. Kemudian kita kasih background color, misalnya warnanya light sky blue ini aja coba ya. Sekarang kita save dulu. Kalian bisa, teman-teman bisa save gini ya. Save itu kalau saya nggak ngeklik file sama save itu, gimana cara nge-save? Nah, saya gunakan Ctrl plus S ya di keyboard. Teman-teman juga silahkan gunakan itu. Nah, kita reload. Apakah bisa? Oh, tidak bisa ya. Kenapa tidak bisa? Coba kita lihat dulu background LI nya kenapa nggak nampak. Apakah salah? Salah. LINTH child 1 itu harusnya background colornya sky blue atau biru. Oke, wait sebentar. Nah, ternyata belum bekerja. Apakah di sini menggunakan string? Tentu tidak. Nah, kalau menggunakan string itu aneh. Ya. Kenapa ini tidak bekerja? Ada yang tahu? Pak Asrul? Masih ada kah? Oh, nggak ada. Oke, coba kita cek dulu. Oh, ternyata nggak kerja juga ya. Nah, ini dia. Misalnya 1. Nah, ini kalau ini bekerja, berarti dia tadi titik 2-nya 1 ya. Nah, jadi teman-teman, ini kalau kita menggunakan yang ini ya, itu bisa dilakukan dengan cara tadi titik 2 dan titik 1-nya ya teman-teman ya. Nah, titik 2 dan titik 1 ini akan berpengaruh pada codingan kita. Ingat-ingat aja ya, kalau sekira-kiranya dengan menggunakan titik 2 itu nggak bisa, maka gunakan titik 1 ya. Nah, seperti ini. Kalau titik 2 kan dia nggak mau work. Nah, kalau kita kasih titik 2-nya cuma 1, itu baru bisa bekerja. Nah, seperti ini. Oke, sekarang kalau saya kasih warna yang tadi apa namanya sky blue ya. Nah, seperti ini. Coba kita reload biar nggak terlalu sakit. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian kalau semisal kita mau rapikan ya, jadi misalnya kita kasih padding misalnya 10 pixel lah seperti itu ya, 10 pixel. Coba kita tengok hasilnya. Oke, lumayan lah ya. Nah, sekarang saya inginnya di setiap masing-masing urutan ganjil itu memiliki warna yang seperti ini ya. Nah, gimana caranya? Nah, teman-teman bisa copy paste ke bawah ya, kemudian dengan menuliskan urutannya, atau teman-teman juga menambahkan bisa dengan namanya ODD seperti ini ya, atau odd. Kita coba dulu. Kita save, kita reload. Nah, jadi setiap hitungan ganjil 1, 3, 5 itu dia memiliki posisi atau gaya yang sama ya. Nah, jadi kalau teman-teman mau misalnya yang bagian yang ganjil itu temennya genap ya. Nah, teman-teman bisa setting kalau memang nanti ininya beda ya, teman-teman kasih aja di sini misalnya orange ya. Nah, teman-teman bisa gunakan yang namanya event. Nah, seperti ini. Coba kita reload dan hasilnya seperti ini ya. Nah, ini sakit banget ke mata weh. Oke, kita kasih namanya dark giant. Oke, ini kayaknya nggak terlalu sakit ke mata.
Oke, nah ya. Oke, jadi yang kita buat seperti ini ya. Nah, hasilnya. Jadi ini bisa kita gunakan untuk mempercantik website kita, teman-teman ya. Nah, oke. Nah, sekarang kita coba rubah dulu tulisannya. Jangan tomato, tapi kita pakai yang putih aja lah. Nah, seperti ini biar kelihatan. Nah, jadi teman-teman, ini salah satu fungsi penggunaan daripada pseudo elemen ya. Teman-teman bisa menggunakannya nanti di websitenya masing-masing untuk mempercantik tampilan. Nah, dimana di website teman-teman itu kalau memiliki warna atau memiliki banyak warna, itu orang-orang senang melihatnya ya. Jadi coba saja dipraktekkan di website teman-teman masing-masing. Baik, untuk malam ini materi saya cukupkan dulu sampai di sini ya. Karena kebetulan lagi kurang sehat juga, ini lagi kurang fit. Dan mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa memahami apa yang disampaikan ya. Nah, apabila teman-teman masih bingung dengan penyampaiannya, silakan teman-teman melakukan pertanyaan ya, atau mengirimkan pertanyaan ke Google Meet-nya di pesanan Google Meet maksudnya gitu ya. Baik, untuk materi saya tutup dulu. Mari kita tutup kelasnya dengan mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan teman-teman yang mau bertanya, monggo dipersilakan.